Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk sidang jemaat sekalian. Masih tetap kita beribadah di rumah dan kami mengundang saat ini sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 48 yang menjadi dasar bagi kita di dalam persekutuan kita. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan,
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berkilat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Sidang jemaat sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita dengan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 40 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca secara litani. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak kutahan bibirku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, yang memelihara kami dengan penuh cinta kasih, yang memberkati kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mempercayakan kami untuk tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami dengan kasih yang sungguh menghidupi kehidupan kami. Tanpa kasih Bapa, kami bukanlah siapa-siapa. Kami berarti karena Bapa mengasihi kami. Kami menerima begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menerima cinta dari saudara-saudara kami, dari keluarga kami. Itu semua bukti nyata kasih Tuhan. Kami menerima berkat melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui kesehatan dan kekuatan. Itulah cinta Tuhan bagi kami.
Tapi kami sadar, ya Tuhan, bahwa kami manusia yang lemah, yang terbatas. Yang sering kali kami terjerumus dan jatuh ke dalam dosa. Sebab itu ya Tuhan, dengan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, berkenanlah kiranya Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami yang menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib menghapuskan dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau ganti di kayu salib-Mu. Kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri Saudara-saudara, kesaksian firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam kita menerima anugerah pengampunan dosa. Berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mengaku memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru di dalam kita menjalankan kehidupan kita yang baru. Dari Filipi pasal 4 ayat
4. Mari kita membacanya bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang senantiasa bersukacita di dalam kehidupannya. Mari kita menaikkan pujian, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan mengerti firman Tuhan. Berbicara kepada kami semua, biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba yang akan Tuhan pakai, biarlah Tuhan mengurapi agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah
firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya percaya tentunya yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita tetap bersukacita, tetap memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara, di Madura itu ada lomba karapan sapi. Kalau di daerah Jembrana itu ada mekepung. Kalau di Sumba itu ada balap kuda. Nah, tentu di dalam sapi atau kuda yang akan digunakan untuk balapan, entah itu mekepung, entah itu karapan sapi, entah itu lomba balap kuda, bukanlah dipakai kuda yang sembarangan. Tapi perlu dipersiapkan. Untuk karapan sapi, sapinya itu pasti sapi yang terbaik, sapi yang bagus. Dan akan berbeda perlakuannya dengan sapi perah atau sapi potong. Kalau sapi yang untuk lomba pasti akan dirawat makanannya yang baik, dimandiin, dikandangin, diberikan suplemen-suplemen supaya tenaganya itu kuat. Dalam artian orang yang akan berlomba ini tentunya ingin sesuatu yang terbaik untuk kudanya atau untuk sapinya. Karena harus maksimal. Jadi orang ini harus memilih sapi atau kuda yang terbaik. Bukan yang asal ambil. Tapi yang sudah diseleksi, sudah dipilih sedemikian rupa. Dan itu diyakini yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca kisah pemanggilan atau pengutusan Yeremia. Yeremia dipanggil secara spesial. Mengapa dikatakan secara spesial? Karena sesungguhnya Yeremia dipanggil oleh Tuhan itu berbeda dengan dipanggilnya Yesaya, Yeskiel, dan nabi-nabi yang lainnya. Biasanya yang menjadi pokok ketika seseorang dipanggil bukan kepada orangnya, tetapi kepada pesannya. Bukan pada messengernya, tapi kepada message-nya. Itu biasanya. Tapi di dalam pembacaan kita, sudah di awal Yeremia menceritakan bagaimana
Tuhan memanggil dia. Allah memanggil dengan cara yang luar biasa. Sebelum Yeremia melakukan sesuatu untuk Tuhan, mengerjakan panggilannya itu, Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu untuk Yeremia. Tuhan terlebih dahulu mengerjakan bagi diri Yeremia. Apa yang Tuhan lakukan untuk Yeremia? Yang pertama, Tuhan datang kepada Yeremia di dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku. Artinya nih Tuhan berinisiatif datang menjumpai, menghampiri Yeremia. Yang kedua, kalau kita membaca, Allah membentuk sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu. Aku mengenal, aku menguduskan, aku menetapkan. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Yeremia, inilah bagian dari persiapan bagi Yeremia untuk melakukan tugas dan panggilan dari Allah menguduskan, Allah mengkhususkan. Jadi Yeremia ini bukan sembarangan orang. Dia memang orang biasa, tetapi yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Allah menetapkan. Artinya Yeremia ini adalah orang yang sudah benar-benar dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugas, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan. Allah membentuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya di dalam kehidupan kita bahwa Allah membentuk semuanya. Allah mengerjakan semuanya. Termasuk bayi di dalam kandungan itu. Tuhanlah yang membentuknya. Jadi sedemikian luar biasa persiapan yang Allah sudah lakukan untuk menjadikan Yeremia sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Yeremia dipanggil dengan begitu spesial oleh Tuhan? Mengapa Yeremia dipersiapkan begitu rupa oleh Tuhan? Yang pertama, karena Yeremia memiliki keterbatasan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Yeremia menyadari bahwa dia masih sangat muda dan diperkirakan berumur 20 sampai 25 tahun. Mungkin dalam bahasa sehari-harinya Yeremia mau mengatakan, Tuhan, saya belum siap, saya belum bisa berbicara, saya belum mengerti teologi. Saya tidak sekolah. Bagaimana saya bisa menyampaikan itu semua? Saya masih sangat muda. Saudara-saudara, orang yang muda memberikan nasihat kepada orang yang sudah tua, sudah dewasa, itu pasti sulit untuk diterima. Kamu ngomong apa? Kamu belum tahu apa-apa. Kamu belum makan asam garam. Kamu belum mengerti apa-apa. Dan itulah yang ditakuti. Keterbatasan Yeremia.
Makanya Tuhan mempersiapkan. Yang kedua, mengapa Tuhan mempersiapkan Yeremia dengan begitu luar biasa? Karena ia memiliki beban yang cukup besar. Saudara-saudara, biasanya kalau seorang nabi dipanggil, diutus oleh Tuhan, pasti diutus kepada satu bangsa, kepada suatu bangsa. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Aku akan mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam situasi muda, tidak pandai berbicara, dan diutus kepada bangsa-bangsa. Kepada satu bangsa saja sudah susah, apalagi kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan ini beban yang cukup besar, cukup berat. Diutus kepada satu jemaat saja, biasanya ada pendeta yang bilang, berat sekali. Ini Yeremia kepada bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Arab, seluruh bangsa. Bukankah ini pekerjaannya sungguh berat? Yang ketiga, mengapa Tuhan perlu mempersiapkan Yeremia? Karena beban yang ditanggung itu cukup sulit, cukup berat. Kalau kita membaca di ayat 10 bagian yang ke B, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada 6 perintah tugas yang harus dilakukan oleh Yeremia. Hanya 2 yang positif dan 4 negatif. Sudah tidak pandai berbicara, menyampaikan peringatan. Dan itu terkesan negatif. Seperti ancaman. Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Kepada bangsa-bangsa, memberitakan sesuatu yang negatif. Penghukuman. Pasti ini disadari oleh Yeremia. Saya ini tidak mampu. Saya ini tidak layak untuk itu. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk pergi menghadap Allah. Utus saja yang lain. Saya tidak bisa, saya tidak pandai berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia diutus oleh Tuhan supaya pergi membawa berita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan keadilan, menyampaikan kedamaian, mengusahakan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Pekerjaan yang berat. Yang harus diberitakan oleh Yeremia adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya apa? Firman Tuhanlah yang harus disampaikan. Firman Tuhanlah yang harus diberitakan oleh Yeremia. Ada janji Tuhan bagi Yeremia. Bahwa Tuhan jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau.
Jadi sudah ada janji dari Tuhan kepada Yeremia. Dengan keterbatasannya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Bahwa ia harus menyampaikan kebenaran Tuhan. Di dalam kehidupannya kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 48. Barang siapa kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut. Barang siapa kepadanya banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau kita melihat tugas yang ditanggung oleh Yeremia ketika harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yeremia sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Artinya Yeremia pasti bisa. Dan Tuhan sudah mempercayakan tugas itu kepada Yeremia. Saudara-saudara, menjadi refleksi bagi kita. Kita semua dipanggil oleh Tuhan seperti Yeremia. Dan kita semua dipanggil dengan spesial. Ada yang dipanggil menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melalui mujizat Tuhan. Ada yang dipanggil karena sudah dari kecil menjadi orang Kristen. Ada yang dipanggil karena menikah dengan orang Kristen. Dan itu adalah panggilan-panggilan spesial kita. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan adalah untuk menyatakan kebenaran, kedamaian. Artinya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, tugas utama kita, Tuhan telah menempatkan firman Tuhan di dalam mulut kita. Untuk menyampaikan kebenaran, untuk memberkati, untuk membawa damai sejahtera. Kita tidak dipanggil untuk membawa kekacauan. Kita tidak dipanggil untuk membawa perpecahan. Kita tidak dipanggil untuk menjelekkan orang lain. Tapi kita dipanggil untuk membawa kedamaian. Yeremia dipanggil untuk membawa kedamaian. Yeremia ditaruh di mulutnya firman Tuhan. Kepada kita juga ketika dipanggil, Tuhan telah menaruh firman Tuhan di dalam mulut kita. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, haruslah firman Tuhan yang kita sampaikan. Bukan cacian, bukan makian, bukan menjelek-jelekan orang lain, bukan mengutuk orang lain. Tapi memberkati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Kita manusia, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Tapi seringkali manusia dengan keegoisannya, manusia sering melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Misalnya, hari ini saya mau bekerja, Tuhan tolong lindungi saya. Tuhan, dalam waktu 1 bulan ini saya ingin memiliki ini. Saya ingin melakukan ini. Itu artinya kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Itu benar. Tidak ada salah. Tapi yang harus disadari bahwa manusia dalam keegoisannya melibatkan Tuhan dalam rencananya
dalam rencana dirinya sendiri, tetapi manusia seringkali tidak mau terlibat dalam rencana Allah. Jadi ini terkesan sangat egois ya saudara-saudara. Ingin untung sendiri. Ketika Tuhan meminta manusia itu untuk ikut dalam rencana Tuhan. Dalam pelayanan. Seringkali tidak mau. Tetapi begitu dia memiliki rencana. Dia selalu minta sama Tuhan untuk disukseskan setiap pekerjaannya. Apa yang dilakukan itu supaya berhasil. Pertanyaannya apakah kita mau melibatkan diri kita dalam setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, setiap kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Setiap kita yang ada di dunia ini dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Dan setiap kita ketika kita dipanggil adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, biarlah kami dapat menghidupi panggilan kami. Jadikan kami kuat di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Sang pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami membawa syafaat-syafaat kami. Berkenanlah kiranya Bapa akan mendengar apa yang menjadi permohonan kami. Bapa, kami berdoa untuk situasi pandemi virus corona yang kami sedang hadapi di negeri kami. Bapa, kiranya akan menolong kami untuk kami melewati semuanya ini. Dan biarlah Bapa akan memberkati kami dan sehingga kami boleh dijauhkan dari mara bahaya virus corona ini. Kami berdoa untuk setiap keputusan yang pemerintah ambil, Tuhan kiranya akan memberkati mereka.
Kami berdoa untuk para tenaga medis yang mengabdikan diri mereka. Bapak juga kiranya akan memberkati. Pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah perekonomian, pulihkanlah semua permasalahan yang ada di negeri kami. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sidang sinode Gereja Bali yang sudah boleh terselenggarakan dengan baik. Semua itu karena Tuhan yang bekerja. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, MSH, MS, semua yang terpilih. Berikan mereka hati yang kudus untuk melayani dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, berkati mereka di dalam mengemban tugas pelayanan kepada Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Bapa kami yang di surga, kuatkanlah kami di dalam persaudaraan GKPB. Biarlah kami saling menopang, saling mendukung di dalam pelayanan GKPB ke depannya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Galang Buana. Bapa kiranya akan memberkati setiap pergumulan kehidupan kami. Bapa kiranya akan senantiasa hadir dalam pergumulan kami. Kami yang bergumul masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Biarlah semuanya Tuhan tolong kami untuk melewatinya dengan kuasa dari Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, kami berdoa saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang sakit, baik mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka boleh Tuhan pelihara dan berikan kesehatan. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Aju. Tuhan kiranya akan memberkati Aju. Biarlah Aju dalam proses mencari kesembuhan yang sempurna. Tuhan sendiri yang akan bekerja atas Aju. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Bapak kiranya akan memberkati. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapak kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk kerukunan, persaudaraan, cinta kasih. Biarlah Bapak kiranya akan menumbuhkan semuanya itu di dalam persekutuan kami. Biarlah kami saling mengasihi. Biarlah kami saling memberkati. Dan di atas semuanya itu kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk situasi dunia saat ini. Kami berdoa untuk korban ledakan bom di Beirut. Tuhan kiranya akan menghiburkan keluarga yang berduka. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak dan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Sempurnakanlah doa ini sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
Mari kita iringi dengan NKB 208 ayat 1 sampai 2. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di lebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Pada saat ini ya Bapa, kami boleh membawa ucapan syukur kami, namun sebelum kami pergunakan, Tuhan sucikan berkat ini agar dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang sudah memberi kepada gereja-Mu ya Bapa, agar mereka mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan telah menaruh firman-Nya di dalam kehidupan kita untuk kita beritakan, untuk kita pakai memberkati sesama kita. Sebelum saudara-saudara kembali ke dalam kehidupan saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.